selamat datang rekan-rekan LM Podcast. Selamat datang kembali pada edisi kedua dari LM Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu isu perubahan Permenaker terkait dengan jaminan hari tua atau yang biasa disebut sebagai JHT. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pembicara, yakni Ferdinandus Enggau atau biasa disebut Pak Ferdi. Beliau adalah konsultan senior dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus pemerhati dari isu jaminan sosial. Diskusi kali ini juga kita dipandu oleh moderator kita, yakni Tamrin Simanjuntak. Beliau juga adalah konsultan senior dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan perbincangan tersebut. Terima kasih Pak Fabio. Rekan-rekan LM Podcast, kali ini kita akan membicarakan tentang JHT, Jaminan Hari Tua. Pada kesempatan ini, kita mendapat kehormatan menerima tamu Bapak Ferdi Enggau. Pak Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak Tamrin. Baik Pak, terima kasih Bapak mau berbagi waktu dengan kami. Sama-sama Pak Tamrin. Begini Pak Ferdi, belakangan ini kita sedikit ada keramaian dari masyarakat menyangkut tentang ketika mereka dibebaskan dari pekerjaannya atau kita bisa bilang di PHK, itu kesulitan untuk mendapatkan jaminan sosial. Bahkan mereka mendengar bahwa mereka baru bisa menerima jaminan sosial akibat di PHK tersebut setelah usia tua. Padahal kita tahu di masa pandemi ini bisa dibilang ribuan, bahkan sementara orang menyebut ratusan ribu, itu yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan mereka membutuhkan untuk bisa mengambil jaminan sosial untuk, ya katakanlah, memulai usaha baru atau mengalih pekerjaan mereka, seperti itu. Tapi dari pemerintah mengumumkan bahwa jaminan sosial bagi mereka baru bisa diambil ketika usia tua. Bagaimana permasalahan sebenarnya Pak Ferdi? Ya, begini Pak Tamrin, belakangan ini memang ada sedikit pro kontra ya terkait kebijakan pemerintah tentang pencairan dana JHT. Nah, perlu diketahui dana JHT ini dalam ketentuannya itu dicairkan pada saat usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Ada 3 kriteria itu untuk pencairannya. Di luar itu ada yang namanya manfaat layanan tambahan. Artinya dana JHT itu bisa dicairkan untuk kebutuhan manfaat tambahan, manfaat layanan tambahan atau MLT singkatannya. MLT ini dibatasi, yaitu hanya untuk pembangunan perumahan, untuk kebutuhan perumahan itu sekitar 30% dari dana yang JHT. Kemudian juga ada 10% untuk kebutuhan lain-lain. Jadi di luar aturan yang tadi itu sebetulnya dana JHT bisa dicairkan untuk kebutuhan perumahan atau kebutuhan lain. Nah, untuk kebutuhan perumahan itu 30% maksimal, untuk kebutuhan yang lain itu maksimal 10%. Nah, yang diributkan ini sekarang itu adalah pencairan dana ketika usia pensiun. Kalau untuk cacat total tidak ada masalah, untuk meninggal dunia tidak ada masalah. Jadi yang masalah itu adalah pencairan dana JHT ketika usia pensiun. Nah, selama ini usia pensiun ini dilonggarkan pencairannya. Jadi kapan saja bisa dicairkan dana JHT-nya. Kapan saja dia PHK, dia bisa mencairkan dana JHT-nya. Nah, kebijakan pemerintah yang baru, peraturan Menteri Tenagakerjaan yang baru itu menentukan pencairan itu boleh dilakukan pada usia 56 tahun.
Jadi dari yang dulu dilonggarkan, ini kemudian dibatasi. Hanya boleh dicairkan pada usia 56 tahun. Nah, usia 56 tahun inilah sebetulnya yang menjadi pro kontra. Jadi buruh misalnya atau para pekerja itu merasa berkeberatan. Misalnya dia usia 35 tahun, kemudian di PHK. Masa harus menunggu usia 56 tahun baru boleh dicairkan. Nah, dan sekali lagi, itu hanya pencairan untuk usia pensiunnya. Kalau yang untuk perumahan yang 30% itu tidak ada masalah. Yang 10% untuk kebutuhan lain-lain tidak ada masalah. Jadi yang bagaimana mereka bisa mendapatkan, kan mereka kehilangan pekerjaan Pak. Tidak terima gaji lagi. Mereka membutuhkan dana segar lah. Tadi alasannya adalah untuk beralih profesi atau berusaha sendiri, itu membutuhkan sedikit dana. Itu apa tidak bisa diperoleh lagi itu Pak? Sudah hilang. Sebetulnya begini, peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah ini itu dilakukan itu karena sudah ada program baru itu yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. JKP. Ya. Jadi selama ini sebetulnya JHT ini merangkap JKP. Jadi begitu orang PHK ini JHT-nya dicairkan. Sebenarnya dia mencairkan sebagian dari JHT Pak ya. Ada yang mencairkan seluruhnya. Bahkan diperbolehkan mencairkan Iya, ada seluruhnya. yang mencairkan seluruhnya. Jadi kalau JKP ini sudah operasional Pak ya? Sudah berlaku sekarang ini. Per Februari ini, per Februari itu sudah berlaku. Itu JKP. Jadi karena JKP ada, maka pemerintah kemudian mengembalikan JHT ini ke awal. Bahwa JHT ini untuk kalau mau dicairkan itu tunggu pensiun. Tunggu memasuki usia pensiun. Pemikirannya apa Pak ya? Kalau maaf, saya ingin tahu mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi seperti itu ya? Khusus dana itu, jaminan sosial itu ketika sudah pensiun. Jaminan sosial ini sebetulnya lahir itu dalam konteks kita ya di Indonesia itu hulunya itu di Undang-Undang Dasar. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu disebut bahwa negara ini didirikan tujuannya antara lain memajukan kesejahteraan umum. Jadi negara ini didirikan salah satu tujuannya supaya masyarakatnya sejahtera. Itu di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu disebut. Lalu kemudian di level Undang-Undang Dasar antara lain juga disebutkan di pasal 28 itu bahwa pemerintah menyusun sistem jaminan sosial nasional. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Sistem Jadi, jaminan sosial. supaya orang itu tidak susah lah hidupnya. Ya, sistem Itu jaminan di Undang sosial masyarakat ini termasuk ini Pak ya. Termasuk apa yang dana kesehatan itu ya. Iya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi lalu kemudian dari Undang Dasar ini diturunkan ke level undang-undang, itu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nah, sistem di jaminan awal sosial. undang-undang ini menetapkan ada 5 program jaminan sosial, program dan masing-masing program ini itu memiliki target sendiri. Jadi setiap program itu memiliki target risiko-risiko ekonomi, risiko-risiko sosial yang dihadapi masyarakat. Itu dilindungi oleh program. Misalnya untuk risiko kesehatan itu dilindungi melalui jaminan kesehatan. Untuk kematian itu dilindungi melalui program jaminan kematian. Untuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu dilindungi melalui program jaminan kecelakaan kerja. Lalu kemudian untuk hari tua itu ada 2. Satu namanya jaminan hari tua, satu lagi jaminan pensiun.
Jaminan pensiun. Ini dua-duanya itu sebetulnya program untuk melindungi seseorang ketika memasuki usia pensiun. Ya. Supaya hidupnya tidak susah di saat pensiun. Lalu kemudian setelah Undang-Undang Ciptaker lahir, itu muncul tambahan program. Namanya program kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, kalau diurut-urut sebetulnya ya, dari 6, sekarang kita sudah memiliki 6 program. 6 program. 6 program. Dari 6 program ini, 5 program ini spesifik untuk tenaga kerja. Kalau jaminan kesehatan itu seluruh. Tapi 5 program lain itu khusus untuk para pekerja. Baik, baik. Para pekerja. Artinya kelompok masyarakat yang usia kerja. Jadi saya muncul pertanyaan ini, Pak. Karena tidak semua orang bekerja secara formal, Pak. Yang bekerja di kantor, di organisasi, atau menjadi ASN, ya, pegawai pemerintah. Itu bagaimana nasib jaminan sosial ketika dia sudah melewati usia kerja? Katakanlah mereka petani. Itu tidak ada programnya, Pak. Ada. Jadi jaminan kematian itu diperuntukkan bagi seseorang yang dalam range usia kerja, usia produktif, usia kerja. Kalau formal, kalau yang informal, begini, di kepesertaan program-program ini ada dibagi 2. Itu pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Dan pekerja bukan penerima upah. Ya. Jadi pekerja yang usaha informal sendiri, tadi, usaha ya, sendiri, ya, bertani, ya, buka kios, buka warung ya, sendiri gitu. Itu dibuka untuk mereka. Sejauh kan mereka itu di usia kerja. Tetapi mereka harus mendaftarkan diri segala macam, ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Untuk pekerja bukan penerima upah tadi. Okay. Dan hitungan iurannya juga beda dengan yang pekerja penerima upah. Selanjutnya jaminan kehilangan pekerjaan ini, Pak. Saya ingin tahu ini. Bagaimana perhitungannya sampai itu, katakanlah ya, kita pernah dengar ya, untuk jaminan kesehatan itu kan kita iuran itu ya, memberikan iuran, kita walaupun kita tidak sakit, kita tetap melakukan iuran sehingga dana-dana yang terkumpul itu bisa dipakai untuk mereka yang sakit. Kalau jaminan kehilangan pekerjaan ini apa seperti itu atau bagaimana, Pak? Kalau jaminan kehilangan pekerjaan ini ketentuan iurannya itu 0,46% dari gaji. Jadi di gaji mereka dipotong. Ya, hitungannya sebetulnya gini. Program baru ini JKP ini tidak menambah iuran baru. Tidak menambah iuran baru. Iya. Karena 0,46% ini hanya untuk hitungan iurannya. Nah, bebannya itu dari 0,46% ini 0,22% itu ditanggung pemerintah. Kemudian 0,24% itu rekomposisi dari iuran program yang lain. Nah, untuk 0,24% ini dibagi. 0,14 itu diambil di rekomposisi dari iuran jaminan kecelakaan kerja. Jadi iuran jaminan kecelakaan kerja sekarang ini berkurang sekitar 0,14% karena itu dialihkan ke menjadi iuran JKP. Kemudian 10%-nya itu diambil dari iuran jaminan kematian, 10%-nya. Rekomposisi. Jadi tidak ada beban tambahan iuran bagi pekerja ataupun bagi perusahaan. Baik. Sebagai pemberi kerja. Kemudian kalau lihat persentasenya itu kok kayaknya kecil sekali ya, Pak ya. Apalagi kalau gaji kita kecil, tentu itunya kecil. Berarti manfaatnya atau jaminan yang akan dia terima itu kecil juga, Pak. Ya, manfaatnya itu tidak hubungan apa ya? Bukan jumlahnya diambil dari situ, tidak bukan, ya? Ya, hitungan 0,46% itu kan untuk hitungan besaran iurannya. Besaran iuran. Besaran manfaatnya itu
tidak tergantung besaran iuran tadi, tapi baik. ditentukan ada 3 manfaat dari JKP ini. Ya. Yang pertama itu uang tunai. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu akses lowongan pekerjaan. Artinya lapangan kerja pengganti gitu ya, lowongan pekerjaan. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah pelatihan. Jadi ada 3 manfaat dari program JKP ini. Nah, untuk uang tunai itu ditentukan uang tunai pekerja yang PHK itu akan mendapat selama 6 bulan ya, dalam persentase tertentu. Selama 6 bulan dia akan masih dapat. Nah, hitungannya begini. 3 bulan pertama dia akan mendapat 45% dari gajinya. 45% dari gaji. Gaji. Gaji pokok ya. Gaji terakhir. Gaji terakhir, gaji pokok. Iya, saat dia PHK. Baik. Itu 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya itu 25%. Makin kecil. Makin kecil. Nah, harapannya kan sebetulnya jangan sampai orang terlalu nyaman dengan PHK, dengan baik. tidak bekerja ya. Jadi sehingga dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, wah lebih baik saya nganggur, kan? Lebih baik saya PHK. Gitu dapat 45% dari gaji pokok. Iya. Nah, itu dibatasi 6 bulan dengan harapan dalam waktu 6 bulan ini dia harus mendapat pekerjaan baru lagi. Dan untuk itu kan di backup dengan 2 manfaat tadi. 2 manfaat. Lowongan pekerjaan dan pelatihan. Ya, jadi dia bisa meningkatkan skillnya ke lapangan-lapangan kerja baru yang barangkali yang lebih terbuka buat dia. Ya. Misalnya dia ingin untuk di perusahaan baru dia ingin jadi apa gitu. Ya. Nah, supaya target ini dicapai, supaya bisa memenuhi persyaratan, kan dia kompetensinya itu harus ditingkatkan disesuaikan atau disesuaikan sesuai dengan target yang dia tuju. Betul. Ini kejadian pandemi ini berdampak besar sekali ke industri pariwisata di Bali, Pak. Hotel-hotel tutup, restoran-restoran tidak ada tamu, sehingga pegawai-pegawai mereka harus istilahnya dirumahkan. Nah itu, mereka beralih profesi, Pak. Dari tadinya kerja di housekeeping atau di restoran, itu menjadi petani di perikanan. Dan itu mereka mendapat pelatihan. Dan ketika sekarang ini ya, sudah mulai ada konferensi di Bali, sudah hotel-hotel mulai buka, itu mereka tidak memilih dan mereka karena sudah mempunyai kemampuan lain, mereka sudah bertahan di profesi barunya. Itu Pak, satu contoh bagaimana pelatihan, mereka dilatih hal baru, kemudian bekerja di bidang baru. Baik. Pak Ferdi, ini kalau tentang isu seperti ini ya, jadi kebingungan di masyarakat tentang jaminan hari tua. Kemudian tadi Pak Ferdi sudah menjelaskan seperti apa dan ada jaminan kehilangan pekerjaan sehingga tidak perlu mengkhawatirkan bahwa jaminan hari tua itu tetap dibayarkan ketika orang sudah tua. Tetapi ketika Anda kehilangan pekerjaan di usia-usia produktif, Anda akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dari kondisi seperti ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak Ferdi? Dengan kejadian seperti ini, kita tahu bahwa tidak semua masyarakat mengerti tentang program-program seperti ini, termasuk JHT tadi. Termasuk saya. Ya, termasuk JHT tadi, tidak semua paham bahwa JHT ini memang untuk masa tua. Kan begini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru ini karena sudah ada JKP. Jadi JHT yang selama ini kan seperti merangkap JKP. Ya. Gitu ya. Dan kenapa ini rangkap? Itu karena memang belum ada ketika seseorang itu PHK, belum ada program yang melindungi. Nah, dari program yang ada, itu yang bisa dilonggarkan itu ya JHT ini. Jadi bisa dicairkan ketika pensiun. Itu ya. Nah, begitu dan kita paham, pemerintah juga memahami bahwa ini dilonggarkan karena kebutuhannya. Pada saat orang PHK kan dia butuh uang. Iya, ya. Sehingga ini dilonggarkan. Nah, kemudian
ini ada programnya baru ini untuk kehilangan pekerjaan, maka yang JHT ini dikembalikan ke hitohnya. Jadi- Bahwa ini untuk masa tua, Ya, ya, ya. bukan untuk masa kerja. Ya, ya. Di Apakah masa kerja itu boleh diambil, itu seperti tadi ya, manfaat layanan tambahan. Tapi dibatasi untuk perumahan. Perumahan itu 30%, lumayan tinggi porsinya. Lalu kemudian tadi yang kebutuhan dan lain itu 10%. Nah, kenapa dibatasi rumah? Apa hubungannya dengan JHT gitu ya, dengan hari tua? Nah, JHT ini kan tujuannya supaya ketika orang masuk masa pensiun itu kebutuhan pokoknya terpenuhi. Dan salah satu kebutuhan pokok itu adalah perumahan, sandang. Kan sandang, pangan, papan. Iya, Papa. Sandang ini salah satu kebutuhan pokok. Nah, dari kebutuhan pokok ini yang bisa dipersiapkan dari jauh itu adalah rumah. Papan. Kalau pakaian kan kita tidak mungkin menimbun dari sekarang untuk dipakai di masa tua. Masa tua, ya, ya. Pangan, kita tidak mungkin menimbun beras untuk dipakai nanti di masa tua, kan tidak mungkin. Iya. Yang mungkin dilakukan sekarang itu adalah rumah. Karena itu porsinya besar, 30%. 30%. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu juga sudah memfasilitasi bekerja sama dengan bank pelaksana misalnya BTN untuk memfasilitasi kebutuhan perumahan para pekerja ini. Ya. Pak, saya mau bertanya lagi Pak Ferdi. Apakah setiap individu pekerja itu berhubungan langsung dengan penyelenggaranya atau badan yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial tersebut, atau tergantung dari perusahaan di mana dia bekerja? Karena saya mendengar dari rekan-rekan, tidak semua di kantornya mendapatkan itu Pak, apa yang kita sebut dengan jaminan sosial di masa tua gitu ya. Artinya perusahaannya tidak mempunyai program pensiun. Karena ada juga di samping yang Pak Ferdi sudah jelaskan, ada juga perusahaan yang mempunyai program pensiun sendiri Pak. Sampai mempunyai yayasan dana pensiun. Ya. Katakanlah yayasan dana pensiun Pertamina, yayasan dana pensiun Bank BNI, itu mereka punya program sendiri untuk memastikan para pensiunannya ini mendapatkan tunjangan sosial di masa-masa mereka tua. Itu bagaimana? Apa bedanya dengan jaminan hari tua yang diberikan pemerintah? Pensiun itu ada yang dilaksanakan dalam rangka jaminan sosial, ada yang tidak. Seperti yang tadi dijelaskan ada yayasan dana pensiun, itu dilaksanakan tidak dalam konteks jaminan sosial. Karena jaminan sosial undang-undangnya baru lahir tahun 2004. Yayasan dana pensiun perusahaan-perusahaan ini sudah lama. Bahkan ada undang-undang dana pensiun yang mengatur pensiun ini. Tapi yang diatur diatur yang di luar jaminan sosial itu di luar tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan yayasan dana pensiunnya, ya tanggung sendiri. Misalnya ada yang macet investasi, terus kemudian macet, sementara dia harus membayar pensiunan karyawannya dan sudah dipatokkan pensiun dapat sekian. Ya. Ya kan? Nah kalau uangnya kurang, cari sendiri. Tapi kalau program jaminan sosial, itu kalau kurang pemerintah yang turun tangan. Berarti seorang karyawan atau pegawai itu bisa dapat dua sumber Pak ya? Bisa. Di masa tuanya? Bisa dapat dua Dari karena kebetulan perusahaannya mempunyai yayasan dana pensiun, ya, yang sudah jalan selama ini. ya. Kemudian yang dari dia sebagai keanggotaannya terdaftar di itu ya, badan Sosial. jaminan sosial ya. Karena jaminan sosial ini lahir itu sebetulnya tanggung jawab itu implementasi dari tanggung jawab negara supaya setiap warganya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidup secara layak. Karena itu diwajibkan. Karena kalau tidak diwajibkan, kalau dibebaskan, ya itu tadi ada yang tidak tercover di program. Baik. Karena itu yang
jaminan sosial ini wajib. Baik. Wajib, karena ada gotong royong di dalamnya. Oh iya, seperti ya. Karena itu Gotong royong. juga kadang-kadang hitungan aktuarianya tidak persis seperti aktuaria di komersial. Oke. Baik, jadi apa yang kita bisa sampaikan ke masyarakat, terutama mereka yang bukan penerima upah, yang kerja mandiri, untuk bisa mengikuti program jaminan sosial ini, jaminan hari tua, baik jaminan kehilangan pekerjaan itu, bagaimana? Apa yang mereka harus lakukan? Mendaftar kemana gitu sederhananya, Pak? Mendaftar sekarang kan pendaftaran dengan dunia digital ini bisa online Oh sekarang. baik. Kalau gitu kita bisa langsung buka, nanti kita akan menemukan situsnya, Ya, kita langsung mendaftarkan. Baik. masuk. Ada juga sekarang ini Pemda itu sudah mulai mengarah ke sana. Jadi Pemda dia mendaftarkan sejumlah orang ke program jaminan sosial tenaga kerja. Misalnya jaminan kematian, jaminan rata-rata 2 yang ditangani oleh Pemda ya. Jaminan kematian sama jaminan kecelakaan kerja. Itu ada sekelompok masyarakat tertentu itu yang didaftarkan oleh Pemdanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga sekarang ini perusahaan-perusahaan melalui dana CSR-nya mereka ikut membantu masyarakat supaya masyarakat ini menjadi peserta minimal peserta jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Itu 2. Karena jaminan hari tua ini kan sifatnya jangka panjang. Nah, dana-dana seperti CSR tadi itu kan fluktuatif ya. Ya. Sebentar ada, sebentar tidak. Ya, tergantung kinerja perusahaan Ya. yang bersangkutan. Ya, itu ada banyak sumber sekarang ini. Sangat baik ya kalau misalnya Pemda ikut berpartisipasi di situ. Perusahaan-perusahaan, badan usaha, perusahaan-perusahaan besar, baik itu swasta maupun BUMN juga ikut membantu mendaftarkan masyarakat yang tidak mampu ini ke program-program jaminan sosial. Baik Pak Ferdi. Baik Pak Ferdi, jadi hari ini kita dapat banyak pencerahan dari Pak Ferdi. Satu hal yang saya catat juga adalah bahwa selain jaminan hari tua yang sempat diributkan itu sudah jelas di sini mengapa dia memang harus dibayarkan ketika seseorang itu tua, ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dan jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak hanya merupakan tunjangan dana tunai yang dia butuhkan, tetapi juga kesempatan bekerja di tempat lain atau lowongan pekerjaan, dan juga pelatihan, peningkatan kompetensi untuk bisa mengerjakan hal-hal lain di luar yang dia kuasai saat ini. Ya. Jadi menarik sekali Pak Ferdi. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri pembicaraan kita Pak Ferdi? Nah, kalau saya sih begini, ini kan memang bagi kita ya di Indonesia itu memang relatif baru. Jadi masyarakat itu belum banyak yang memahami. Jaminan kesehatan saja masih banyak yang belum paham. Jaminan hari tua masih banyak juga yang belum paham. Jadi upaya untuk sosialisasi itu harus terus-menerus dilakukan. Jadi jangan sampai begitu ada program mau ada perubahan itu baru disosialisasikan. Tapi itu secara rutin. Baik. Secara rutin. Dan itu kita juga tidak bisa mengharapkan pemerintah saja untuk ikut sosialisasi. Peran masyarakat seperti saya ini ikut juga mensosialisasikan. Ya. Jadi semakin banyak orang yang ikut mensosialisasikan, semakin baik. Terima kasih Pak Ferdi. Rekan-rekan sahabat LM Podcast, demikian tadi bersama Pak Ferdi S. Gao. Kita kembali ke Pak Fabio. Terima kasih moderator Pak Tamrin dan pembicara kita Pak Ferdi untuk pembicaraan yang sangat menarik kali ini. Jadi kita bisa menarik ya beberapa kesimpulan dari pembicaraan yang sangat menarik tadi. Yang pertama, itu masih banyak ya orang-orang yang kurang memahami filosofi yang mendasari eksistensi dari jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan masyarakat ini
harus ya mulai terbiasa mempersiapkan mengenai masa depannya. Yang kedua, pentingnya dari sosialisasi yang ekstensif, baik oleh pemerintah maupun mungkin juga edukasi dari sesama masyarakat terkait program-program pemerintah. Ini menjadi sangat penting dan butuh untuk ditingkatkan. Yang ketiga, kita harus menunggu ya dampak dari jaminan kehilangan pekerjaan yang saat ini juga sudah diluncurkan, dan harapannya ini berjalan lancar sehingga kita akan bisa mengevaluasi posisi dari jaminan hari tua ke depannya. Dan kira-kira seperti itu. Dan kalau ada rekan-rekan yang mau memberikan opini, silakan berikan nanti di kolom komentar. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di LM Podcast edisi yang berikutnya.